Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh berkah yang berbahagia. Pada kesempatan ba'da subuh ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana dalam sholat subuhnya kita mendengarkan bacaan imam surat as-sajadah dan kita ikuti dengan sujud sajadah, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa selalu berusaha untuk istiqamah melaksanakan segala perintah Allah kepada kita. Karena memang itulah sejatinya tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa istiqamah untuk melaksanakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Selalu kita beribadah kepada Allah, tidak hanya ibadah ibadah secara pribadi, tetapi juga ibadah secara sosial. Kemudian kita berselawat, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah, sebagai contoh teladan, di mana kita hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan? Tentu kita mesti selalu menambah pengetahuan kita, mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya sehari-hari selaku makhluk pribadi juga ataupun makhluk sosial. Sebagai pemimpin, kita harus selalu mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak pengurus yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan suatu program sebenarnya dari pemerintah, yang sebenarnya program ini sudah dijalankan, dilaksanakan beberapa tahun belakangan. Jadi kalau di mana-mana mungkin kita sering mendengar istilah yang disampaikan oleh Ustadz tadi tentang stunting. Kalau kita jalan kemanapun saja sekarang di seluruh Indonesia, kita pasti akan melihat ada baliho-baliho, ada spanduk-spanduk yang berisikan mari kita atasi, mari kita cegah stunting. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan stunting yang menjadi program nasional,
apa yang menjadi penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap stunting tersebut. Sebenarnya bisa saja kita menghubungkan ya, kejadian stunting itu sebenarnya sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yang kita bacakan di awal tadi, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Apa makna, apa arti terjemahan dari surat An-Nisa ayat 9 tersebut, di mana Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan atau anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kalau kita lihat dari firman Allah surat An-Nisa tersebut, memang suatu peringatan kepada suatu generasi, di mana hendaklah merasa takut kalau suatu generasi itu nanti akan meninggalkan generasi yang lemah, artinya meninggalkan keturunan yang lemah. Kalau kita lihat pengertian lemah di sini, ini juga diikuti dengan lemah dan kita khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi pengertian lemah di sini bisa segala aspek. Terutama yang pertama, kita akan berpikir bahwa lemah tersebut adalah lemah iman misalnya, lemah tauhidnya, sehingga anak-anak yang kita tinggalkan tersebut tidak melaksanakan perintah Allah nantinya. Bisa juga nanti pengertian lemah tersebut adalah lemah dari segi jasmani. Kalau lemah dari segi jasmani, tentu nanti juga akan berhubungan, mereka akan kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan kondisi lemah jasmani tersebut. Kaum ibu dan kaum bapak yang kami hormati, lemah jasmani tersebut inilah yang menjadi perhatian kita. Hendaklah kita nanti khawatir apabila meninggalkan generasi yang lemah dari segi jasmani, dari segi fisik, sehingga nanti mengalami keterbatasan dalam memenuhi kehidupannya untuk kesejahteraan hidupnya di dunia ini. Jadi pengertian stunting tersebut adalah merupakan suatu kondisi di mana anak-anak kita tersebut oleh karena gangguan gizi, jadi gangguan pemenuhan nilai gizi yang optimal, sehingga anak tersebut mengalami kekurangan gizi. Nah, bagaimana menandai kekurangan gizi pada anak yang stunting? Pada anak yang stunting tersebut akan mengalami gangguan gizi ditandai dengan tinggi badannya atau panjang badannya yang kurang dibandingkan dengan anak-anak normal. Jadi ada standar bagi kita untuk mengatakan seorang anak itu mengalami stunting. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah anak kita, cucu kita, keponakan kita dalam kondisi stunting atau kurang gizi? Nah, itu perlu dilakukan pengukuran. Diukur berapa panjang badannya, berapa berat badannya, dan itulah yang dilakukan sekarang gencar, bahwa memang sudah ada survei yang dilakukan oleh pemerintah melakukan pengukuran terhadap semua anak yang ada di Indonesia, termasuk juga di Pasaman. Dan ternyata kondisi ini, kondisi kekurangan gizi ditandai dengan berat badan yang kurang, tinggi badan yang kurang itu, ternyata angkanya di Pasaman ini cukup tinggi, sekitar 30%. Jadi kalau ada 100 anak di Pasaman ini, sekitar lebih kurang 30% mengalami kondisi kurang gizi. Sementara pemerintah menargetkan standarnya itu, kalaupun kan tidak mungkin dalam bagaimanapun kondisi tidak ada itu yang 100% sehat semua, pasti ada yang sakit, itu sudah sunatullahnya. Target dari pemerintah, kondisi anak kurang gizi itu paling banyak 14%.
Jadi kalau ada 100, kalau ada 14, mungkin yang mengalami kurang gizi masih mungkin ada penyakitnya atau semacamnya. Sementara angka kita cukup tinggi, sekitar 30%. Dan itu harus menjadi program pemerintah bagaimana bisa menurunkannya sampai tahun 2024 itu menjadi 14%. Dengan kondisi sekarang sekitar 28%, harus mencapai 14% itu memang perlu kegiatan yang maksimal. Tentu saja tidak menjadi hanya program pemerintah, tetapi semua unsur lapisan masyarakat, lintas sektoral istilahnya harus terlibat. Dan itulah sekarang yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya dinas kesehatan, tapi juga dinas KB, perlindungan anak, semua dilibatkan. Bagaimana kita bisa mengusahakan penurunan angka kurang gizi tersebut sehingga bisa mencapai 14% pada tahun 2024. Nah, Kaum Ibu yang kaum Bapak kami hormati, kemudian kita lihat kira-kira kenapa fokus sekali pemerintah untuk melaksanakan kegiatan mengatasi stunting, mengatasi kurang gizi. Ternyata memang berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa aspek nanti yang akan terjadi apabila anak-anak kita tersebut mengalami kondisi stunting atau kurang gizi. Nah, dampak yang terjadi ketika anak mengalami stunting atau kurang gizi itu bisa dalam dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Nah, apa yang terjadi pada dampak jangka pendek? Biasanya anak-anak yang mengalami kurang gizi atau stunting itu akan berisiko dia mengalami penyakit yang sering berulang. Oleh karena kondisi kurang gizi sehingga daya imunitasnya, kekebalan tubuhnya yang kurang sehingga anak tersebut bisa sering mengalami penyakit sehingga nanti akan menyebabkan gangguan kognitif juga. Kemampuan berpikir karena sering sakit pasti akan berkurang. Dan memang demikian dikatakan bahwa secara penelitian bahwa anak yang mengalami stunting itu terjadi pengurangan IQ. Jadi kalau pengurangan IQ itu berhubungan dengan kecerdasan. Ada hubungan secara ada hubungan yang jelas bahwa anak-anak yang mengalami stunting itu juga akan mengalami penurunan kecerdasan. Dan memang berdasarkan penelitian juga bahwa anak yang mengalami stunting kondisi otaknya berbeda dengan anak yang tidak stunting. Itulah dia korelasinya, berbeda kondisi otak, kemudian perbedaan IQ sehingga anak-anak yang stunting itu mengalami kesulitan dalam belajar. Dan tentu saja kalau kondisi seperti itu terjadi terus, mengalami kondisi belajar, terjadi pengurangan IQ, nanti dia akan susah untuk melaksanakan atau melanjutkan pendidikannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Makanya dengan demikian maka semakin concernlah pemerintah untuk melaksanakan upaya pencegahan dari kondisi stunting ini. Kemudian kita mencoba juga untuk menyampaikan apa hal-hal yang menyebabkan anak tersebut mengalami kekurangan gizi. Ada beberapa faktor juga kenapa seorang anak mengalami stunting. Ada faktor yang pertama adalah mungkin jelas ya, karena dia berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, berhubungan dengan kondisi ekonomi. Ya, mungkin memang masalah kondisi ekonomi, masalah kemiskinan sehingga kesulitan orang tua untuk memenuhi gizi anaknya. Kalau kita lihat memang sebenarnya bagaimana tubuh kita ini bisa tumbuh secara optimal itu semua unsur-unsur nilai gizi tersebut harus dipenuhi. Jadi kalau kita pikir selama ini makan itu cukup karbohidrat saja atau cukup sayur saja, itu tidak cukup ternyata. Semua unsur-unsur nilai gizi tersebut harus terpenuhi. Mulai dari namanya karbohidrat. Kalau karbohidrat itu apa? Beras ya, beras, jagung, ubi, itu adalah karbohidrat. Kemudian juga kita, terutama anak kita yang sedang bertumbuh tersebut, perlu juga yang namanya protein. Protein itu protein hewani, misalnya sumbernya adalah telur misalnya, daging misalnya, ikan, atau protein nabati dari tumbuhan, perlu tahu, perlu tempe, perlu kacang-kacangan.
Jadi semua unsur nilai gizi tersebut harus terpenuhi untuk anak-anak kita. Jadi tidak cukup anak kita hanya mendapatkan nasi dan sayur, tidak cukup ternyata. Tentu saja pada keluarga-keluarga yang bermasalah secara ekonomi, kesulitan untuk memenuhi unsur gizi ini. Itu yang pertama penyebab anak mengalami kurang gizi atau stunting. Kemudian yang kedua adalah bisa saja keluarganya itu adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, tetapi ada permasalahan, misalnya keluarga yang tidak harmonis. Misalnya keluarga yang bercerai, mungkin dia kaya sebenarnya tapi bercerai misalnya, sehingga terjadi penelantaran terhadap anak. Jadi walaupun duitnya banyak tapi tidak digunakan untuk memberikan kebutuhan ekonomi gizi kepada anak, tentu anak juga akan mengalami kekurangan gizi. Kemudian apalagi faktor yang menyebabkan seorang anak itu mengalami kekurangan gizi? Ada satu hal yang cukup memprihatinkan bagi kita, bahwa ternyata menurut penelitian pada kasus beberapa anak stunting itu dia berasal dari ekonomi yang bagus, kemudian keluarganya harmonis, tetapi ternyata pengetahuan orang tuanya itu kadang-kadang yang belum mengerti. Seperti tadi, pikirannya diberikan makan anak dengan nasi misalnya, kemudian diberikan sayur saja, merasa sudah cukup gitu. Padahal ekonominya cukup untuk membelikan protein yang bagus tadi, protein hewani tadi, telur, ikan, tetapi lebih banyak kadang-kadang pengetahuannya itu kalau duit itu harus dikumpulkan saja gitu. Misalnya beli emas yang banyak sehingga kurang ilmunya, kalau ternyata perhatian kepada tumbuh kembang anak itulah yang paling penting. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa memang ada kondisi stunting itu terjadi pada keluarga yang mampu tetapi tidak memberikan gizi yang cukup untuk anak-anaknya. Kemudian satu lagi yang bisa menyebabkan seorang anak mengalami kurang gizi atau stunting itu adalah apabila anak tersebut sering sakit, padahal kondisi penyakitnya itu dapat dilakukan pencegahan. Ini memang sedikit kita bicara tentang masalah imunisasi. Di mana-mana ternyata bahwa ada korelasi, ada hubungan kejadian bahwa seorang anak suatu tempat, suatu kabupaten misalnya itu mengalami kasus gizi kurang atau stunting itu dengan cakupan imunisasi yang masih rendah. Kita tahu bahwa tujuan diberikan imunisasi itu adalah mencegah penyakit. Itulah fungsinya imunisasi. Jadi kalau seandainya anak kita diberikan imunisasi, kita bisa mencegah dari kondisi-kondisi penyakit tersebut. Tetapi kalau kita tidak berikan imunisasi, disitulah anak kita sering mengalami penyakit infeksi. Misalnya infeksi apa? Infeksi TBC bisa dicegah dengan pemberian imunisasi BCG. Kemudian penyakit campak bisa dicegah dengan pemberian imunisasi campak. Kemudian penyakit batuk rejan ya, batuk rejan atau batuk 100 hari, di mana anak-anak tuh batuk terus sampai 3 bulan, padahal itu bisa dicegah dengan pemberian imunisasi. Nah, dengan kondisi-kondisi anak-anak yang mengalami sakit yang berulang ini, tentu tubuhnya itu hanya diberikan kesempatan untuk melawan penyakitnya saja, tidak untuk tumbuh. Sudah ada pemenuhan nilai gizi misalnya, kemudian dia sakit, pasti akan terjadi penurunan lagi. Demikian terus berulang. Jadi adalah 4 faktor tersebut yang menyebabkan anak mengalami stunting. Yang pertama tadi adalah karena masalah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah masalah penelantaran. Yang ketiga karena pengetahuan orang tua yang belum mengerti sepenuhnya bahwa seorang anak harus diutamakan untuk pemberian makannya. Jadi pemberian makan yang memenuhi semua unsur gizi itu utamanya adalah anak-anak kita, bukan kita, tapi anak kita. Karena anak kita yang sedang bertumbuh, terutama ketika kita memenuhi unsur gizi itu pada 1000 hari pertama kehidupan. Itu juga program pemerintah, bagaimana kita mengoptimalkan pemberian gizi pada anak-anak kita di usia 1000 hari pertama kehidupan. Kapan itu usia 1000 hari pertama kehidupan? Ketika berada dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Kaum ibu dan kaum bapak yang kami hormati,
Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian daripada stunting, kemudian kita tahu apa itu dampak masa depan kalau anak kita mengalami stunting, dan kita juga sudah mengetahui apa hal-hal yang sekiranya bisa menyebabkan anak kita mengalami stunting. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyampaikan apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya anak kita tidak mengalami stunting. Kaum ibu dan kaum bapak yang kami hormati, sebenarnya unsur pendekatan untuk mengatasi stunting ini juga berpedoman kepada Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 233. Ini adalah bagaimana kita mengatasi stunting dari pendekatan agama, di mana para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Jadi memang unsur untuk mengatasi stunting ini adalah pendekatan keluarga. Harus semua unsur yang berada dalam keluarga tersebut terlibat. Jadi tidak hanya ibu saja, perlu juga keterlibatan ayah. Itu tadi kata Allah dalam Al-Quran. Dan hendaklah menyusui selama 2 tahun, dan kewajiban ayah. Jadi terlibat, ibu terlibat, ayah terlibat juga. Jadi memang kalau dari segi unsur program untuk mengatasi stunting itu memang unsur keluarga. Malah dianjurkan kita memperhatikan itu mulai ketika usia remaja kalau untuk perempuan, karena nanti perempuanlah yang akan hamil ya, kemudian nanti akan melahirkan generasi yang sehat. Perlu diperhatikan mulai ketika usia remaja. Bagaimana usia remaja kita, anak-anak perempuan remaja kita dalam kondisi yang sehat, tidak kurang gizi, tidak kurang darah, sehingga sekarang semua anak-anak SMA mendapatkan tablet kurang darah di sekolahnya. Itu juga penelitian ternyata bahwa sebagian besar remaja kita itu mengalami kurang darah. Nanti kalau dia kurang darah, kurang gizi, nanti dia hamil, apakah nanti akan hamilnya berkualitas kalau dalam kondisi yang tidak sehat? Makanya kita mulai dari pencegahan tersebut ketika anak-anak perempuan kita berusia remaja tadi. Bagaimana dia memiliki fisik yang sehat, tidak kurang gizi dan tidak kurang darah. Kemudian diperhatikan lagi ketika ibu-ibu hamil. Bagaimana ibu-ibu hamil tersebut juga dalam kondisi yang optimal secara fisik, secara rohani juga. Sehingga anak-anak yang dikandung oleh ibu-ibu yang hamil tersebut nanti bisa tumbuh secara optimal, lahir dalam kondisi baik. Dan itu adalah kewajiban dari suami untuk memenuhi kebutuhan seorang istri, terutama yang sedang hamil, bagaimana nanti dia bisa memenuhi kecukupan gizinya tersebut, kemudian juga secara batin juga sehat, sehingga anak yang tumbuh dalam seorang tubuh ibu yang sedang hamil itu bisa berkembang dengan optimal. Tentu saja ibu-ibu hamil tersebut harus melakukan pemeriksaan yang rutin untuk kehamilannya. Dipantau berapa berat badan selama ibu hamil, berapa kenaikannya, apakah darahnya tidak kurang, cukup HB namanya ya. Dilakukan pemantauan secara bagus terhadap semua ibu-ibu hamil di posyandu sama bidan misalnya, kemudian nanti diharapkan lahir nanti dengan pertolongan tenaga kesehatan sehingga kondisi anak yang lahir dari ibu tersebut dalam keadaan sehat. Kemudian perlu dilakukan pemantauan selama anak-anak tersebut lahir ya. Itu tadi pencegahannya dengan memberikan ASI yang berkualitas untuk setiap anak yang baru lahir, itu akan bisa melakukan pencegahan terhadap anak mengalami stunting atau kurang gizi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna.
dianjurkan kita memberikan ASI sampai usia 2 tahun. Dalam ilmu kesehatan bahwa dalam 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi cukup hanya diberikan ASI saja. Tidak perlu ditambah pemberian air putih, tidak perlu diberi pisang. Sampai anak berusia 6 bulan cukup ASI saja. Tidak perlu dilakukan pemberian susu formula, tidak perlu. Cukup ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Tapi tentu perlu dilakukan pemantauan. Dilakukan pemantauan setiap bulan. Dilakukan pengukuran berapa berat badannya, berapa kenaikan berat badannya. Kalau kita lakukan kegiatan seperti ini secara rutin, kita akan dapat melakukan pencegahan stunting. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan stunting? Nah, satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kejadian stunting itu adalah bagaimana kita melakukan pola hidup bersih dalam keluarga kita. Satu hal yang cukup bermakna juga penelitian bahwa sebahagian besar anak-anak yang stunting kurang gizi itu berada dalam keluarga yang terpapar asap rokok. Kita sudah paham sekali itu bahwa memang asap rokok itu akan bisa terhirup oleh anak-anak kita, itu bisa mengakibatkan anak-anak kita mengalami kerusakan di saluran pernafasannya. Itu namanya perokok pasif. Jadi yang bermasalah dengan rokok ini tidak hanya perokoknya saja, tetapi orang yang berada di sekitar perokok tersebut pasti juga akan ada efek sampingnya. Dalam hal ini, kalau kondisi anak-anak kita, apalagi anak-anak kita kondisi saluran pernafasannya belum maksimal, lebih banyak dia menghirup rokok, pasti akan mengalami kerusakan. Padahal Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu benamkan dirimu ke dalam kebinasaan. Di mana-mana pun semua mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya manfaat dari rokok dari segi kesehatan, dari segi keuangan juga. Kalau kita melakukan pola hidup yang sehat di suatu rumah tangga dengan menjaga lingkungan, kebersihan, kemudian kita melakukan menjaga kebersihan tadi tersebut berhubungan juga dengan sanitasi, kebersihan lingkungan. Karena kalau sanitasinya jelek misalnya, pasti nanti akan banyak berisiko penyakit juga, sering diare misalnya. Jadi kalau kita melakukan pencegahan, kemudian kita mulai dari remaja kita, kemudian mulai dari ibu hamil, kemudian kita menjaga pemantauan kondisi anak kita, menjaga lingkungan, kita akan bisa melakukan pencegahan. Kemudian yang penting juga adalah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan apabila kita melakukan pemantauan kesehatan anak kita itu setiap bulan sampai anak berusia 5 tahun. Jadi kegiatan posyandu itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menurunkan angka kurang gizi atau stunting tersebut. Kenapa demikian? Karena seharusnya setiap bulan anak kita akan diukur berat badannya, ditimbang berat badannya, diukur panjang badannya. Kalau seandainya setiap bulan itu tidak terjadi kenaikan berat badan yang bagus, itu harus segera dilakukan intervensi. Misalnya kalau dia masih ASI saja, dievaluasi apakah pemberian ASI-nya sudah efektif. Tetapi kalau seandainya di atas 6 bulan sudah dilakukan pemantauan, ternyata masih terjadi penurunan berat badan atau kenaikan berat badan yang tidak sesuai, kita lakukan edukasi lagi. Ayo kita berikan makanan yang bergizi. Ternyata menurut penelitian pemberian telur saja pemberian telur penuh telur masak telur matang apakah digoreng pada anak-anak kita berusia di atas 6 bulan itu, satu telur sehari bisa mencegah kondisi stunting. Jadi satu telur untuk anak. Kadang-kadang kita berhemat-hemat satu telur untuk berapa orang gitu kan. Kalau kita ingin anak kita tumbuh berkembang dengan baik, optimalkan, kita lebih curahkan pemenuhan gizi tersebut kepada anak-anak kita, bukan kepada bapak-bapaknya, ibu-ibu. Kadang-kadang ada kalau misalnya kalau ayam, kalau hatinya harus untuk bapaknya misalnya. Ada seperti itu kan, kayak di kampung. Kalau yang bagus-bagus itu untuk bapaknya,
nanti anaknya menyusul saja. Ada perbedaan seperti itu. Padahal harusnya yang kita utamakan itu adalah anak-anak tersebut, karena dia nanti akan tumbuh berkembang. Kemudian nanti kalau kita bisa mengatasi stunting, pasti nanti kualitas generasi kita itu akan lebih baik. Mudah-mudahan kedepannya itu terjadi peningkatan kualitas suatu kabupaten ya. Kalau kita lihat sekarang indeks kita masih rendah ya Pak. Maite ya, masih rendah kita kan. Nah, itu ternyata ada korelasinya. Indeks pembangunan manusia kita masih rendah karena memang kasus stunting kita 30% tinggi. Jadi kalau kita bisa menurunkan stunting, pasti nanti mungkin 10-20 tahun lagi kita akan meningkat juga indeks pembangunan manusia kita. Jadi untuk kesempatan ini yang dapat kami sampaikan untuk Bapak Ibu. Mari kita dengar juga ya, ini di mana-mana sekarang ada baliho, itu juga ada sekarang ya. Ayo atasi stunting. Nanti kita ke Bukit Tinggi itu juga, mana-mana itu juga. Jadi dengan demikian, apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada ibu bapak semua. Walaupun kalau kita lihat yang hadir ini lebih banyak kakek-kakek ya. Banyak kakek-kakek, nenek-nenek, yang ibu-ibu tidak begitu banyak, tapi harus menjadi tugas juga bagi bapak ibu semua, nenek-nenek, kakek-kakek ini atu-atu ya. Mari kita edukasi juga anak kita, menantu kita. Kalau untuk memberikan makan itu utamakan ke anak-anaknya, bukan kepada bapaknya. Sehingga kita bisa menurunkan angka stunting yang menjadi program prioritas di negara kita. Terima kasih Bapak Ibu, kaum muslimin kaum muslimat. Mudah-mudahan penyampaian kami ini bermanfaat dan kita bisa memahami sehingga kita bisa terlibat langsung untuk menurunkan. Jadi tidak cukup pemerintah saja, tidak akan bisa pemerintah saja untuk menurunkan stunting. Perlu keterlibatan setiap pribadi-pribadi, terutama dalam keluarga. Karena keluarga lah yang paling utama yang bisa memperhatikan anaknya masing-masing. Kalau pemerintah mungkin harus 3.000, 4.000 diperhatikannya. Tetapi kalau di rumah tangga paling 1 atau 2 orang saja. Kalau kita melakukan kegiatan secara kolaborasi bersama-sama, pasti kita akan mampu untuk melaksanakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.